Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Uliyatul Muawanah selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen investasi dan seluruh teman-teman prodi ekonomi syariah yang berbahagia. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga nanti. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama pemateri 1 itu ada Mas Rizalul Khair, pemateri kedua Nidhamul Asrori, dan pemateri ketiga saya sendiri Iqbal Salamuddin. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizalul Khair sebagai pemateri yang pertama, yaitu menerangkan tentang pengertian dan manajemen risiko. Definisi manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi risiko. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorangan atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar, sedangkan kalaupun rugi hanya kecil sekali? Pokoknya selama itu mengalami kerugian walau sekecil apapun, ya tetap saja dinamakan dengan risiko. Sekecil apapun ruginya, itu tetap risiko. Dan yang selanjutnya yaitu definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan hak benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Mendefinisikan manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Itu saja dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nidhamul Asrori. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menerangkan tentang risiko dalam investasi. Dunia investasi adalah dunia yang penuh dengan risiko dan risiko. Bahkan seperti mendengar atau membaca kata investasi sama artinya mendengar atau membaca kata risiko. Jadi di dunia investasi itu pasti ada risiko. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Berikut beberapa kategori risiko dalam investasi yang perlu Anda ketahui dan pahami. Kategori risiko personal ada dua. Satu, risiko waktu. Dua, risiko pengguna. Kategori risiko perusahaan ada dua. Satu, risiko finansial atau keuangan. Dua, risiko manajerial. Kategori risiko pasar ada 5. Satu, risiko likuiditas. Dua, risiko suku bunga. Tiga, risiko inflasi. 4, risiko nilai tukar mata uang. 5, risiko berinvestasi kembali. Kategori risiko nasional dan internasional ada 4. 1, risiko ekonomi. 2, risiko industri. 3, risiko pajak. 4, risiko politik. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko investasi pada bank Islam atau syariah. Dalam proses manajemen risiko dapat dilakukan dengan dua langkah. Pertama adalah untuk mengidentifikasi sumber risiko.
Langkah kedua adalah untuk merancang metode untuk melihat resiko dengan menggunakan model matematis. Bagi institusi Islam, penting sekali memiliki manajemen resiko yang komprehensif dan proses pelaporan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengatur, melapor, dan mengontrol kategori resiko yang berbeda. Berikut ini beberapa resiko yang terjadi pada lembaga keuangan Islam. Yang pertama yaitu resiko keuangan. Resiko keuangan adalah kejadian yang berefek pada kerugian keuangan langsung atas aset atau modal bank. Dalam perubahan manajemen resiko keuangan merupakan yang pertama kali muncul pada pembahasan dan pembuatan kebijakan. Baik institusi keuangan konvensional maupun Islam terancam resiko kredit dan pasar. Tetapi khusus bagi institusi keuangan Islam juga terancam dengan resiko investasi atas modal sendiri. Yang kedua yaitu resiko kredit atau pembiayaan. Resiko kredit biasanya dikenal dengan resiko potensial yang mana pihak lawan akan gagal untuk melakukan pembayaran atas obligasinya berkaitan dengan batas waktu yang disetujui. Resiko kredit ini muncul hampir semua instrumen untuk mengubah level, dan ada banyak teknik untuk meringankan resiko seperti itu. Bisnis perbankan tradisional berdasarkan pada pelaksanaan pemberian pinjaman dianggap sebagai resiko bisnis kredit karena kemampuan bank untuk meminimalisir resiko kredit adalah sumber keuntungannya. Dalam hal institusi keuangan Islam di mana pemberian pinjaman diganti dengan investasi dan kerjasama. Yang ketiga yaitu resiko pasar. Resiko pasar untuk institusi keuangan muncul dalam bentuk pergerakan harga yang tidak baik seperti hasil resiko tarif pendapatan, tarif benchmark, resiko tarif suku bunga, tarif pertukaran asing, modal sendiri, dan modal komoditas yang memiliki dampak potensial atas nilai keuangan aset. Resiko yang berkaitan dengan penguapan nilai pasar sekarang dan yang akan datang karena adanya faktor yang berbeda. Yang keempat yaitu resiko investasi modal. Beberapa bentuk resiko investasi modal adalah: satu, bentuk investasi modal membutuhkan penambahan monitoring untuk mengurangi informasi asimetris. Bank syariah perlu melakukan peran aktif dalam proses memonitoring untuk meringankan resiko investasi modal. Yang kedua, baik mudharabah dan musyarakah adalah perjanjian pembagian untung rugi dan dihadapkan pada kerugian modal terlepas dari monitoring yang sesuai. Yang ketiga, investasi modal. Berbeda dari investasi pasar, saham tidak memiliki pasar sekunder. Likuiditas investasi seperti ini dapat menyebabkan kerugian. Yang keempat, investasi modal tidak dapat menyebabkan pendapatan tetap, dan penambahan modal bisa saja menjadi satu-satunya sumber pendapatan. Bentuk aliran tunai yang tidak terjadwal dapat menyebabkan kesulitan bagi bank syariah dalam menghadapi dan mengatur aliran tunai. Yang kelima yaitu resiko bisnis. Resiko bisnis diasosiasikan dengan lingkungan bisnis bank, termasuk makroekonomi dan kebijakan, faktor legal dan pengaturan, dan sektor infrastruktur keuangan seperti sistem pembayaran. Yang keenam yaitu resiko tingkat pendapatan. Resiko tingkat pendapatan muncul dari ketidakpastian dalam pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah atas aset mereka. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan penyimpanan dari harapan pemegang jumlah investasi. Semakin besar tingkat penyimpanannya, semakin besar pula resiko tingkat pendapatan. Mungkin itu saja penjabaran materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya perwakilan dari kelompok 12, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.